Kita selalu mengucap kata sayang di penghujung malam. Kini, kita tidak lebih dari dua orang asing yang merindukan masa lalu secara diam-diam. Garis Waktu Firsa Besari. Ini adalah salah satu buku yang saya rekomendasikan untuk kalian baca, meski kalian bukan seseorang yang suka membaca buku sekalipun. Karena percayalah, buku ini sangat-sangat bagus dan juga sangat menginspirasi. Sebenarnya agak terlambat saya merekomendasikan buku ini karena buku ini sudah lama terbit dan sudah banyak buku-buku lainnya yang ditulis oleh Firsa Besari. Tapi untuk kalian yang belum membaca, silakan disimak baik-baik. Buku ini diterbitkan pertama kali pada tahun 2016 dan sudah memasuki cetakan ke-27 pada tahun 2019 kemarin dan diisi sebanyak 212 halaman. Pada dasarnya, buku ini menceritakan tentang kisah patah hati seorang Firsa Besari, seseorang yang kemudian menjadi besar dan sangat menginspirasi banyak kalangan muda di Indonesia, termasuk saya. Karya-karyanya di dunia seni musik, tulisan, dan juga petualangannya menjelajahi alam Indonesia, khususnya pegunungan, sangat patut diapresiasi dan diberikan penghargaan. Melihat dari cetakan yang sudah memasuki kali ke-27 di tahun 2019 kemarin, mungkin kalian bertanya kenapa buku ini sangat menarik hingga sampai dicetak puluhan kali. Dan menurut pandangan saya, setelah membaca buku ini tentunya, pertama, kisah dari seorang Firsa Besari ini bisa mewakili perasaan siapapun di luar sana ketika kalian dalam fase merasakan yang namanya jatuh cinta dan juga patah hati. Kisah dari seorang Firsa Besari mampu mengaduk setiap detail perasaan dari para pembacanya karena kita seolah-olah bisa merasakan perasaannya melalui apa yang dia tulis. Kedua, buku ini tidak ditulis seperti novel romantis yang sering kalian baca yang menceritakan kisah mereka melalui kalimat-kalimat bahasa Indonesia yang sudah terlalu umum. Tetapi gaya penulisan seorang Firsa Besari yang puitis di dalam setiap kalimatnya akan semakin membuat kita kagum dengan buku ini. Pemilihan kata dalam setiap kalimatnya akan membuat kita seolah-olah tidak percaya bahwa bagaimana mungkin dia bisa merangkai kata-kata yang begitu indah. Dari mana dia mendapatkan kreativitas yang begitu hebat dalam menulis? Yang ketiga, menurut saya, beberapa kata yang dituliskan tidak on the point untuk menggambarkan kisah seorang Firsa Besari secara terperinci. Sehingga itu bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi para pembaca untuk menyandingkan apa yang tertulis dengan kisah kita masing-masing. Seperti contoh, penulisan kata aku dan kamu tanpa dilabeli nama, sehingga kita bisa mempresentasikan sosok aku sebagai pembaca dan juga kamu sebagai orang yang kita perjuangkan. Dan tentunya ada beberapa hal berharga yang saya dapatkan setelah membaca buku ini. Saya bisa lebih mensyukuri dan menghargai waktu yang saya punya untuk terus membuat jejak-jejak positif dalam perjalanan hidup saya. Saya bisa merefleksikan diri tentang apa sebenarnya mimpi yang ingin saya gapai di hari-hari depan. Kemudian, melalui buku ini saya belajar bagaimana kita bisa menghargai karya seseorang, apapun bentuknya, yang mungkin semula kita anggap remeh dan tidak berarti apa-apa. Saya juga belajar bagaimana menghargai orang-orang di sekeliling saya dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bersama-sama dengan mereka. Saya belajar untuk tidak terpuruk dalam keadaan paling sulit sekalipun dalam hidup. Dan tentunya belajar mengikhlaskan apa yang memang sudah tidak mampu lagi untuk kita perjuangkan. Karena dunia akan membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Apresiasi saya yang begitu besar untuk seorang Firsa Besari. Itu dia rekomendasi buku kita kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, silakan di-subscribe ya untuk mendapatkan rekomendasi-rekomendasi buku dan juga pengetahuan-pengetahuan menarik lainnya yang ada di sekitar kita. Oke, bye-bye.